Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Wah, di pagi hari ini semuanya kelihatan segar ya. Kakak tebak, pasti semuanya udah pada sarapan sama mandi, iya kan? Wah, keren. Jadi memang benar sih sebelum kita beraktivitas di pagi hari itu, kita pas bangun tidur itu kita beres-beres dulu, kemudian mandi, kemudian sarapan, supaya saat mengawali kegiatan kita di pagi hari, kita bisa jadi lebih semangat dan tidak ngantuk. Oke, jadi gimana kabar adik-adik semuanya? Wah, sehat-sehat ya, alhamdulillah. Nah, jadi perkenalkan, nama kakak Irhami Cici Blegur, kakak asalnya dari Kupang, NTT. Buat adik-adik, kalau yang tahu komodo, hewan komodo tuh yang masuk 7 keajaiban dunia, nah kakak sama komodo itu kita satu wilayah, cuman kita tetanggaan beda daerahnya gitu. Kalau komodo itu di Flores, kalau kakak itu di Kupang. Kakak sekarang ini kegiatannya sebagai mahasiswa, udah semester 5. Nah, jadi kakak di sini ini mau bercerita sebuah cerita yang tentunya sangat menarik buat adik-adik. Judulnya adalah Bermain Kertas. Ceritanya berjudul Bermain Kertas. Mungkin kalau ada yang udah pernah baca atau dengar sebelumnya pasti tahu ya gimana ceritanya. Oke, kemudian autornya itu ada Kak Nala Kumar, ilustratornya Kak Ruci Syah, translatornya itu Kak Nasema Zerak, sama penerbitnya itu dari Asia Foundation. Oke, sebentar. Nah, ini dia ceritanya. Adik-adik bisa lihat ya. Jadi ceritanya itu berjudul Bermain Kertas. Ini bisa dibaca, Bermain Kertas. Ada autornya, ada ilustrator, sama translatornya. Kakak mulai ya. Disimak ya, adik-adik. Wus, angin bertiup, selembar kertas melayang masuk. Manju mengungutnya dan duduk menggambar matahari. Ah, jelek, katanya sambil meremas kertas tersebut dan melemparnya keluar jendela. Gumpalan kertas itu mengenai kepala Wasim. Wah, ada bola, kata Wasim senang. Wasim melempar bola kertas itu ke atas dan mengamatinya turun. Ia melemparnya lebih tinggi lagi. Dan bola kertas itu turun lebih cepat. Wasim melempar bola kertas itu ke arah Sheida, adiknya. Kena kau, teriaknya senang. Sheida kemudian memungut bola kertas itu dan menancapkan sebuah pensil ke dalamnya dan berkata, ada yang mau permen ini? Kalau aku besar nanti, aku mau berjualan aneka permen di toko gula-gulaku, kata Sheida dengan raut yang bahagia. Lalu datanglah si Bitu. Boleh ku minta permennya? Si Bitu pun mengambil dari Sheida.
Ia berpura-pura makan permen itu. Kemudian menggulung kertas itu, lalu dijadikan mic oleh si Bitu. Tes mikrofon 1, 2, 3. Sekarang aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu, kata si Bitu. Bitu pun menyanyikan sebuah lagu dari sebuah film dengan sangat lantang. La 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 la. Lalu tiba-tiba Manju mengambil mic tersebut dari tangan si Bitu, kemudian ia melicinkan kertas tersebut dan membuat sebuah kapal. Tara! Kata Manju dengan senang. Bitu, sang penyanyi terkenal, akan berlayar mengelilingi dunia dengan kapal ini. Tiba-tiba datanglah si Wasim. Boleh aku ikut serta? Tanya Wasim. Wasim pun memungut kapal itu dengan hati-hati. Kemudian kertas itu dia licinkan. Lalu Wasim melipatnya membentuk sebuah sapu tangan. Kemudian ia pun memotong bagian ujungnya, membentuk setengah lingkaran seperti ini. Lalu Wasim membukanya. Lihat ke sini semua ya, ayo tersenyum, katanya sambil memegang kertas dengan lubang di tengah itu. Sheida, Bitu, dan Manju pun tersenyum. Lalu mereka tertawa cekikikan. Mereka merasa lucu. Karena apa? Karena mereka mengira bahwa kertas dengan lubang di tengah ini merupakan sebuah kamera. Sehingga mereka seolah-olah sedang memotret diri mereka. Wasim kemudian meremas kamera kertasnya. Tiba-tiba datanglah Anil bersama keledainya. Ia mengambil pensil Manju dan membuat garis-garis di sekeliling kertas tersebut dan berkata, "Itu adalah matahari terbaik yang pernah aku lihat," seru Manju. Kemudian, keledai Anil pun merebut kertas matahari itu dari tangan Manju dan melahapnya dengan cepat. Ia bersendawa keras. Lalu, muka keledai itu tampak sangat aneh. Sekarang, siapa yang dapat mengatakan apakah itu dikarenakan ia makan terlalu cepat tanpa mengunyah terlebih dahulu atau karena ia telah menelan sebuah matahari? Nah, adik-adik, itu dia ceritanya. Gimana? Seru bukan? Jadi, ada beberapa pesan yang bisa kita petik dari cerita bermain kertas ini. Sebelum itu, kakak mau tanya dulu. Siapa yang tadi kalau menyimak dengan baik pasti tahu ya, ada berapa tokoh yang disebutkan dalam cerita ini? Yaps, betul. Ada 6. Satunya adalah seekor binatang dan 5-nya lagi adalah seorang manusia. Yang pertama, ayo siapa namanya yang masih ingat? Yaps, betul. Yang pertama Manju. Yang kedua, ya Wasim.
Yang ketiga, ya adiknya Wasim, si Syaida. Kemudian yang keempat, ada Bitu. Ih, pintar. Yang kelima, yang terakhir siapa? Ayo. Betul sekali, Anil dan peliharaan Anil yaitu keledai. Oke, jadi pesan yang bisa kita petik dari cerita ini bahwa sebenarnya barang yang sudah kita anggap tidak bisa dipakai sebenarnya itu bisa digunakan kembali oleh adik-adik. Contohnya tadi kertas. Kertas itu awalnya cuma dipakai gambar sama manju, gambar matahari, tapi karena gambarnya jelek, jadi dia remas jadi bola kemudian dilempar kena kepala si Wasim. Sama si Wasim dipakai bermain bola kertasnya. Terus oleh Syaida dijadikan sebuah permen, seolah-olah bahwa itu ada permen, itu adalah sebuah permen. Kemudian oleh si Bitu itu dijadikan sebuah mic. Keren bukan? Bahwa dari satu benda yaitu sebuah kertas itu bisa dijadikan bermacam-macam permainan yang bisa dimainkan. Nah, untuk adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya nih barang bekas di rumah, coba deh adik-adik tanya ke bapak atau ibu, kira-kira barang ini bisa jadi apa ya? Jadi hal berguna apa sih supaya bisa adik-adik pakai terus tidak perlu beli lagi gitu. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.